هو العليم الذي قد كشف عنه لكل أمر إذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba salihin binurih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, al-muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Kiryanto Waladin Iman, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, thumma ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Hasan bin Ali wa Sayyidina Hasan al-Basri wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidina Syekh Abdul Hasan al-Syadili wa Sayyidina Syekh Muhammad al-Hashimi wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Isa wa Sayyidina Syekh Sa'duddin Murad wa Sayyidina Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim wa Sayyidina Syekh Salih Al-Furfur wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Saddaq wa Sayyidina Syekh Muhammad bin Nawil Al-Maliki wa Sayyidina Syekh Uthman Sirajuddin An-Naqsyabandi wa Sayyidina Syekh Muhammad Na'im Al-Jailani Al-Ashrafi wa Sayyidina wa walina Al-Murabbi Syekh Yusuf Al-Muhiddin, Syekh Yusuf Muhiddin Raqil Bakhur Al-Hasani, thumma ila walidina, sebutin kedua orang tua kita masing-masing. Abi Haji Abdul Rahman Haji Abdul, Ummi Haji Abdul, Abi Haji Abdul, Minati Haji Abdul Rasul, wa muallimina Haji Abdul Rasul, wa jamil muslimina wa muslimat, khususan ila ikhwanina wa akhwatina fil tariq. كان الشيء ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikutin ya, baca istighfar al-kabir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه
من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. Diperbanyak bayar jamaah megang di sini. Jamaah sekalian, kita lanjut ya. Ini nyambung lagi yang kemarin kita sudah pahami tentang istilah-istilah ta'rifat dan istiqaq tentang tasawuf. Pada hakikatnya kita yang mudah saja memahami tasawuf itu adalah tazkiyatun nufus, kemudian sifaul qulub, islahul akhlak, dan wusul ila martabatul ihsan ya. Mujahadah, bagaimana kita membersihkan hati kita agar semua yang kita lakukan semuanya karena Allah. Kita buang sifat-sifat diri jelek dalam diri kita, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ada mujahadah, ada riyadhah, agar kita sampai kepada martabatil ihsan. Selalu merasakan ada muraqabah, musyahadah, selalu merasa dilihat Allah ya, diawasi Allah, dan selalu bersama Allah ya. Insyaallah kalau begitu selamat dunia akhirat ya, dan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadi wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada nash'atu ilmi tasawuf ya. Katakanlah ini sejarah perkembangan ilmu tasawuf ya. Halaman 22 ya. Nash'atu ilmi tasawufi. Ini namanya khabar mubtada mahdzuf. Takdirnya hadhihi nash'atu ilmi tasawuf ya. Sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Yaqulu Dr. Ahmad Al-Wash. Dr. Ahmad Al-Wash berkata, qad yatasa'al katsiruna anis sababi
fi adami intisari da'wati ila tasawufi fi sadril Islam. Ini suaranya dengeng ya. Qad yatasaalu ya al-katsirun, banyak orang bertanya ya, anis sabab, tentang sebabnya, fi adamin intisari dakwah, tidak adanya penyebaran dakwah kepada tasawuf fi sadri Islam pada masa awal-awal Islam ya. Wa adamu zuhuri hadhihi dakwah, dan tidak adanya dakwah ya tentang tasawuf ini illa ba'da ahdi sahabati wat tabi'in, kecuali setelah masa sahabat dan tabi'in. Nah, begitu. Banyak orang bertanya ya, kenapa istilah tasawuf belum tersebar di masa permulaan Islam ya, baru adanya katanya setelah masa sahabat dan tabi'in, begitu. Wal jawabu an hadza, jawabannya dari pertanyaan di atas, innahu lam takun min hajatin ilaiha fil asl awal. Sesungguhnya ya, hunya ini hu sa'an belum di masa awal Islam itu belum dibutuhkan tuh istilah tasawuf. Kenapa? Lianna ahla hadzal asri kanu ahla taqwa wa wara'in. Karena di masa-masa awal ya, para sahabat mereka adalah orang-orang yang ahli takwa, ahli wara ya. Kemudian wa arbabu mujahadatin, dan orang-orang yang selalu dalam kondisi mujahadah selalu. Mujahadah? Melawan hawa nafsu yang jelek yang ada dalam dirinya ya, dia buang tuh, dia ganti dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Kemudian wa iqbalu ala ibadati bi tabi'atihim, karena di awal-awal saat Islam, di masa-masa sahabat digembleng langsung oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang iqbal al ibadah bi tabi'atihim, dengan karakter mereka itu mereka orang-orang yang senang ibadah ya, ibadahnya kuat, bagus. Wa bi hukmi qurbi ittisalihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga karena kondisi kedekatan mereka langsung berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yatasabaquna wa yatabaruna fil iqtida'i bihi. Para sahabat saat itu mereka berlomba-lomba ya, yatasabaquna sama yatabaruna sama, berlomba-lomba ya, fil iqtida'i bihi, dalam mencontoh, meneladani bihinya ke Rasulullah, fi dzalika kullihi, dalam semuanya. Falam yakun thammatan ma yad'u ila talqinihim ilman yurshiduhum ila amrin ya, maka belum saat itu, di sana pada saat itu belum ada yang menyeru, mengajak ya untuk mentalkinkan mereka, para sahabat, mengajarkan mereka ilmu yang membimbing mereka
kepada sebuah perkara. Kenapa? Hum qaimuna bihi fi'lan. Karena para sahabat saat itu dia langsung mengamalkan apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama mithluhum fi dzalika kullihi kamathal arabil quhhi. Ini istilah aja. Hanya saja perumpamaan mereka pada saat itu semuanya ini perumpamaan seperti orang Arab yang kuh istilahnya. Apa tuh? Ya'riful lughatal arabiyyah bitawaruthi kabiran an kabirin. Mereka memahami bahasa Arab bitawarus secara turun menurun, ya, dari yang besar kepada yang besar. Hatta innahu la yuqridu asy-syi'r al-baligh bisaliqati wal fitrah. Sampai-sampai mereka menggunakan syair yang baligh, ya, dengan orisinalitas bahasa. Jadi bapak-bapak ketika Nabi datang ke Madinah, itu Nabi disambut dengan apa? Ya, Nabi datang dari Madinah dari Mekah ke Madinah. Sampai naik ke Saniyatul Wada, ya, dan keberadaan Nabi sudah ditunggu-tunggu oleh ahli Madinah. Yang nunggu-nunggu nenek-nenek, kakek-kakek, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya langsung menyambut dengan ghina, dengan nasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Ya, jadi Nabi ketika datang enggak disambut dengan Al-Quran tuh, ya, Nabi disambut dengan nyanyian. Gimana tuh Nabi? Nabi marah-marah enggak? Oh jangan, bid'ah. Enggak, ya, ma rafadha dzalika. Nabi kagak menolak itu. Walam yaqul haraman. Juga enggak bilang oh haram, enggak. Ya. Itu namanya ru'yatul Islam wasi'atun anfanil jamil. Pandangan Islam itu sangat luas kepada sesuatu yang sangat seni-seni yang bersifat indah, lagi untuk menimbulkan gairah keislaman. Ya. Jadi kita nasyid boleh, ya. Maulid Nabi boleh. Nabi aja kagak nolak satu itu. Ya. Kalau Nabi nolak mungkin saya itu udah nolak. Haram berarti. Ya. Pakai Quran aja. Tapi kami kagak nolak. Kemudian ada juga kisah seorang wanita datang ke Nabi. Nabi mau berangkat kerja. Kata Nabi apa? Kata wanita tersebut, Nabi katanya, seandainya Allah mengembalikan Anda pulang kerja, pulang perang ini dalam kondisi sehat selamat, saya bernazar akan bernyanyi dan memukul rebana. Nabi enggak menolak. Kata Nabi apa? If'alihi inna dzirtihi. Kerjakan, lakukan jika memang Anda nazar. Itu tanda apa? Senangnya Nabi pulang dalam kondisi sehat, selamat. Ya. Baik. Nah, maksudnya apa saya cerita ini? Itu ahli Madinah itu punya bahasa yang saliqah, fitrah. Memang mereka itu bahasa Arabnya sudah bagus, fasihah. Ya, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya. Itu kan tola al badru, itu kan udah pakai baligh itu.
dalam ilmu balaghah kalamnya sudah tinggi. Nabi sudah diungkapkan seperti bulan purnama. Itu namanya at-tasbih ilmu balaghah. Ya. Disebutkan mereka menggunakan istilah syi'rul baligh bisaliqatil wal fitrah, ya. Duna ya'rifa syai'an min qaidil lughah wal i'rab. Ya, tapi mereka enggak tahu sedikit pun tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, i'rab. Tapi ngomongnya tuh udah cakep, teratur lah. Katakanlah ini orang bahasa Indonesia cakep banget itu. Ya, secara ejaan IED-nya itu kagak rusak. SPOK-nya bener. Tapi dia enggak belajar grammarnya, enggak tahu. Ya. Maka orang-orang dulu tuh kalau lahir ya ditaruhnya ke daerah-daerah, dititipin, disusuin di sana. Ya. Masih murni. Saya pernah di Mesir itu. Kalau di Mesir di Kairo bahasanya sudah bahasa Amiyah. Orang nyebut qaf jadi hamzah. Contohnya qalbi jadi albi gitu. Jim jadi ghain, anta jamil, anta gamil gitu. Sa jadi ta. 3 salasah jadi apa? Talatah. Kulkas salajah jadi talagah. Nah, itu kan bahasa Amiyah tuh, bahasa musattaha. Kita setiap liburan ke Said, ke kampung, sengaja pengen belajar bahasa Fushah. Orang nyebut jim, karena di Kairo ga, jamil, jamil, anta jamil jiddan, anta gamil jiddan, ya. Nah, orang Arab saat itu mereka itu bahasa Arabnya sudah saliqah, ya sudah fitrah. Padahal mereka kagak tahu sedikit pun tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. I'rab, enggak tahu ini hukum jadi apa mubtada atau khabar belum. Ya. Maka dikatakan seperti orang Arab yang qahi. Qahi itu dia ngomong enggak teratur gitu. Enggak punya tata krama. Baik. Wan nazami wal qariri, ya. Nazam tersusun wal qarir. Dulu buku nahwu saya mau kasih nama tarkibun nizam tadinya. Tetapi istilah itu kurang begitu familiar. Ya, tetap saya menggunakan 7 langkah memahami ilmu nahwu, an-nahwu al-mufassal. Fa mislu hadza la yalzimuhu ay ta'allama an-nahwa wa durus al-balaghah. Ya, seperti ini kagak harus katanya mempelajari ilmu kemudian mempelajari tentang balaghah. Walakinna ilman nahwi wa qawaid al-lughati, ya, wa syi'ri tasbahu lazimatan daruriyatan. Tetapi ilmu nahwu, kaidah-kaidah bahasa, syair, berarti wa qawaid al-lughati wa syi'ri, berarti itu tasbahu lazimatan daruriyatan, menjadi sebuah kelaziman, kemestian, ya, inda tafassal lahan, ketika adanya berbagai macam lahan. Lahan itu seperti apa ya? Kayak orang ngomong, misalnya orang Jawa ya, Rahimuddin, kanan, nganan gitu. Ada suara yang sedikit kayak lahja itu, kayak dialektik itu, ya. Ada kelebihan, misalnya hu dipanjangin itu, ya. Nggak, dulu juga azan aja itu ada ikhtilaf ulama tuh. Imam Ahmad bin Hanbal nggak suka lahan dia, udah fasih aja.
baca Qurannya ya bagaimana baca Nabi. Taib. Wada' bi ta'bir, lemahnya ungkapan ya. Au liman yuridu minal ajanib ayatafahamaha, atau bagi orang yang ingin dari kalangan orang-orang asing yang bukan orang Arab untuk memahaminya ya. Wa yata'arrafu 'alaiha, dan mengenalnya. Au indama yaslu hadzal ilmu darurah min daruratil istima' ka baqiyatil ulum allati nasa'at wa ta'allafat ala tawali usur fi awqatiha al-munasabah. Atau ketika ilmu ini jadi ilmu sebuah yang darurah ya, ilmu yang penting, keharusan, daruratul istima' ya, sebuah keharusan di dalam sosial masyarakat, seperti ilmu-ilmu lainnya yang tumbuh, yang ditulis, dikarang ya sepanjang masa pada waktu-waktu yang ya tepat, munasabah. Fasahabatu wat tabi'un, para sahabat dan para tabi'in, wa in lam yattasimu bismi mutasawwifin, meskipun mereka tidak dinamakan dengan nama mutasawwifin ya, kanu sufiyin fi'lan, mereka adalah orang-orang yang sudah sufi secara amalnya, perbuatannya, ibadahnya luar biasa ya, khusyuk, tekun, karena gurunya langsung nabi gitu. Nyambung nggak? Ini kan tadi pertama, kenapa istilah tasawuf belum ada di masa awal-awal Islam ya? Dijawab saat itu belum perlu, karena mereka ibadahnya langsung beriktidak kepada Rasulullah ya. Wa in lam yakunu kadzalika isman ya, meskipun katanya mereka belum dikatakan sufi tasawuf. Wa madza yuradu bi tasawuf aksar min ayyisal mar'u li rabbih la li nafsihi ya. Katanya kalau gitu bagaimana, apa yang dimaksud dengan tasawuf berarti secara besarnya, min ayyisal mar'u li rabbih la li nafsihi ya, dari seorang ya yang hidupnya karena Allah, bukan karena dirinya sendiri, apalagi karena orang lain, bukan. Ini bapak-bapak, ibadah itu ada ibadahnya ikhlas lillah karena Allah, ada ibadahnya karena orang lain, muncullah riya, ujub. Ada yang ibadahnya linafsihi, has nafsihi, pengen dapat pujian. Nah itu hati-hati itu. Ibadahnya harus ikhlas karena Allah ya. Wa itahalla bizuhdi ya. Jadi apa? Hidupnya hanya karena Allah gitu, bukan karena dirinya, dan dia menghiasi dengan zuhud, dengan sifat zuhud ya. Wa mulazamatil ubudiyah, dan senantiasa ibadah kepada Allah. Wal iqbali 'ala Allah birruhi wal qalbi fi jamil awqat, dan mereka apa? Iqbal 'ala Allah ya, beribadah kepada Allah dengan ruhnya, dengan hatinya di seluruh waktu. Bapak-bapak, inilah maksudnya sufi itu ya. Para sahabat saat itu juga diajarkan oleh Rasulullah bahwa di setiap napas tertarik, langkah berjalan, itu dia niatkan semuanya ibadah lillah karena Allah ya.
bukan karena pengen dari orang lain, bukan karena untuk dirinya, bukan, tapi semata-mata karena Allah. Ya. Wasairil kamalat, dan seluruh kesempurnaan allati wasala biha sahabatu wat tabi'un, yang telah dicapai dengan kesempurnaan itu oleh para sahabat dan tabi'in. Dalam apa tuh? Min haitsu, ini haitsu termasuk isim ghair munsharif ya. Min haitsu, bukan min haitsi, min haitsu. Ar-raqi war-ruhi, dari sisi ketinggian ruhaniyatnya. Wa asma ila asma darajat, kepada derajat yang tinggi, yang luhur. Fahum lam yaktafu bil iqrar fi aqaidil iman. Mereka enggak perlu, katanya saat itu, iqrar ya pada akidah-akidah iman. Wal qiyam bi furudil Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Bal qaranul iqrara bit tadzawuq wal wijdan, tetapi mereka mengiringi, ya, membarengi iqrarnya tuh, tasyahudnya, keimanan, bit tadzawuq wal wijdan, dengan dia zauknya, ya, dan wijdan. Apa wijdan tuh? Wijdan itu wajad, seperti orang berzikir la ilaha illallah, joget goyang sendiri, itu namanya wajad, kagak dibuat-buat. Boleh enggak? Boleh. Bapak-bapak aja enggak saat lagi sholat khusyuk, lagi saking khusyuknya tersendiri, terbawa. Apalagi pas memahami ayat ini baca, bukan sengaja, bukan kan? Sholat 3 kali gerak batal, tapi dia terbawa dengan lantunan ayat yang dia baca, gitu. Lagi-lagi berzikir, gitu. Ya. Baik. Wazadu alal furudi al-ityan bi kulli mastahabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nawaifil ibadah, dan mereka menambahkan dari apa? Al-furud, hal-hal yang diwajibkan oleh Nabi, oleh Allah, apa? Al-ityana bi kulli, mendatangkan, melaksanakan semua apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istahabba itu yang dianjurkan, ya. Min nawafilil ibadat, dari ibadah-ibadah yang berbentuk nafilah. Jadi sahabat saat itu, atau ahli-ahli sufi itu, dia selain ibadah mahdhah, ibadah yang fardiyah yang diwajibkan, mereka juga saling senang banget melaksanakan amalan-amalan saleh. Kuat bangun malamnya, tahajudnya, puasa sunnahnya, ya, begitu. Wabta'idu anil makruhat, ya, fadlan anil muharramat. Dan sahabat tabi'in saat itu mereka menjauhkan dari hal-hal yang dimakruhkan. Jadi sudah terjaga tuh dia, Pak. Hal-hal yang makruh mereka jauhin. Kalau kita kan masih tuh, jengkol masih suka, kata rokok dia makruh suka. Sahabat saat itu hal-hal yang makruh ditinggalkan. Fadlan, apalagi katanya, anil muharramat, yang bersifat haram. Hatta istanarat basairuhum, sehingga mata hati mereka itu bersinar. Wa tafajjarat yanabi'ul hikmah min qulubihim, dan terpancarlah apa? Sumber-sumber hikmah dari hati mereka. Kenapa? Ibadah terus sama Allah. Dia jaga hatinya, ruhaniyatnya, anggota tubuhnya. Ya. Dilaksanakan hal-hal yang dianjurkan baginda Rasul. Dia jauhin dirinya dari maksiat, dari yang makruhat, maka yang lahir apa? Mata hatinya akan bersinar, ya. Kemudian terpancarlah hikmah-hikmah dari hatinya. Wafadatil asraru ar-rabbaniyah ala jawanihim, dan muncullah
asrar rabbaniyah. Dia punya rahasia-rahasia rabbaniyah. Ya. Nah, kita lihat orang-orang saleh itu ya. Nanti ada yang namanya seperti Allah berikan samratul ibadah, buahnya dia belajar, dia amalin, Allah kasih kelebihan kharaikul adat misalnya, katakanlah seperti bab karomah misalnya. Tapi itu nggak dicari, belajar biar hati kebal, kagak ya. Allah berikan itu namanya wafadatil asrar rabbaniyah ya. Allah kasih dia kelebihan nanti, punya rahasia-rahasia Allah ya. Wakadzalika kana sya'nut tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Demikian juga kondisi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, dan pengikut-pengikut berikutnya di masa-masa setelah tabi'in. Wa hadhil usur ats-tsalasa kanat azka usur Islam wa khairiha al-itlaq. Nah, 3 masa ini, masa sadrul Islam ya, masa saat Nabi, masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan sudah 3 masa itu dikatakan dikatakan azha usur Islam, masa-masa Islam yang sangat istilahnya masa sejarah yang masa gemilangnya lah ya, masa kejayaannya ya, azha sama wa khair, masa-masa kebaikan Islam, kejayaan Islam, kegemilangan Islam gitu. Waqad jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu, dan telah ada ya datang dari baginda Rasul, apa kata Nabi, sabdanya, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa kurun adalah qarni, masaku, kurunku ya, qarni hadza falladhi yalihi, kemudian yang setelahnya, walladhi yalihi, kemudian yang setelahnya ya, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Falamma taqadamal ahdu, ketika ya ini masa semakin maju, wa dakhala fi khatiratil Islam umamun syatta, ini fa'il dari dakhala, dan masuklah berbagai macam umat-umat ke dalam keharibaan Islam. Wa ajnasun adidah, berbagai macam jenis ya, golongan masuk Islam. Wa tas'at dairatul ulum, semakin meluas ya daerah-daerah ilmu. Wa taqassamat, kemudian terbagi-bagi ilmu itu. Wa tawazza'at, sama taqassamat, terbagi-bagi. Wa tawazza'at, telah bercabang-cabang bagi baina arbabil ikhtisas, di antara spesialis ilmu ya. Qama, katanya, kullu fariqin bitadwinil fanni wal ilmi alladhi yujiduhu aksar min ghairihi, bermunculanlah setiap kelompok membukukan, mengarang ya seni ilmu yang dia dapati, itu lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi maksudnya setelah Islam tersebar, banyak sudah yang masuk ke dalam Islam, muncullah mulai ilmu-ilmu. Disitulah baru ulama mulai ya tampil mengklasifikasikan, membagi-bagi. Fanasa ba'da, ya kemudian tumbuhlah ba'da ta'dwinin nahwi, ada tadi di pembukuan ilmu nahwu fil asri al-awwal, di masa pertama. Kemudian ilmu fikih, ilmu tauhid, kan awal-awal tuh belum disebutkan oleh Nabi, ini ilmu tauhid, ilmu fikih, itu sebelum ada istilah itu ya.
ilmu usuluddin, ilmu tafsir. Ini kan istilah-istilah yang ini maksudnya apa? Ini mau mengkanter bahwa istilah tasawuf, kenapa Anda alergi dengan kata tasawuf? Padahal istilah-istilah lain juga ada yang hadir setelah sadr Islam. Nah, disebutin tuh seperti ilmu hadis, ilmu usuluddin, tafsir, ilmu mantik, mustalah hadis, terus ilmu usul, ya, kemudian faraid, wal mirath, begitu. Wa ghairiha dan yang lainnya. Wa hadatsan ba'da hadhil fatrah an akhadha ta'thir ruhi yatada'alu syai'an fa syai'an. Kemudian terjadilah setelah masa ini, ya, ada pengaruh ruhaniyat tuh yang sedikit demi sedikit mulai, ya, semakin besar. Wa akhadha an-nasu yatanasabuna daruratal iqbal 'ala Allah bil 'ubudiyyah. Kemudian manusia atau orang banyak yatanasawna, mohon maaf, ini yang pas. Wa hadatsa ba'da hadhil fatrah an akhadha ta'thir ruhi yatada'alu syai'an fa syai'an. Terjadilah setelah masa ini ada ada pengaruh ruhaniyat sedikit demi sedikit yatada'al, mulai berkurang, ya. Di masa Nabi katakanlah luar ibadahnya, akhlaknya, karena dekat sama Nabi itu. Kayak kita juga sama. Setelah ini kita mengenal begitu luasnya dunia, agar ibadah kita kan terkikis tuh, ya. Tauhid kita mulai berkurang, akhlak kita mulai, itu juga menurun, syai'an fa syai'an. Wa akhadha an-nasu yatanasawna, tuh akhirnya apa? Manusia pada lupa tuh daruratul iqbal 'ala Allah bil 'ubudiyyah, pentingnya ibadah menyembah Allah, ya, wabil qalbi wal himmah, dengan hatinya, dengan semangatnya, mimma da'a arbabur riyadah wa zuhdi ila ayyamalu hum min nahiyatihim aidan ala tadwin ilmi tasawuf, ya, dari apa yang mengajak para arbabur riyadah. Ini arbab ini katakanlah tokoh-tokoh dalam tasawuf, ada namanya riyadatun nufus, melatih dirinya, ya, melatih zuhud, ya, agar mereka melakukannya. Dari sisi ini juga maka diciptakanlah ilmu tasawuf. Jadi bapak-bapak, ketika masanya itu datang, ulama perlu ini. Di saat itu ulama asik mengarang buku fikih, asik mengarang buku nahwu, ya. Nah, di masa itu juga ketika ulama-ulama spiritual, ulama-ulama akhlak melihat, wah, ini akhlak juga sudah mulai jauh berkurang. Ini harus ada ulama-ulama yang konsentrasi, ya, tentang ilmu tasawuf. Sama halnya juga saat itu ulama konsentrasi menulis tentang buku-buku fikih. Makanya diungkapkan dalam kitab Ar-Rusdi itu Al-Muntalik, kalau kita menyia-nyiakan buku-buku tasawuf, wah, kita kerugian khazanah Islam. Karena buku-buku tasawuf itu banyaknya sebanyak buku-buku fikih, dan ditulis oleh ulama-ulama yang luar biasa yang sudah ahli fikih, ya, perbaiki tentang, kan kemarin kita pelajarin tathir, kita pengen mensucikan badan kita semuanya. Tinjauan tasawuf lebih tinggi lagi daripada fikih. Fikih hanya najis, mutawassithah najis, mughalazah najis, mukhaffafah. Tapi tasawuf tathir, katanya al-fudalat wan najasat, ya, mensucikan dari hal-hal yang najis, dari kotoran-kotoran, ya, dari tubuh kita semuanya. Orang Islam itu harus necis, bersih. Nggak boleh pakai pecinya udah mulai kuning-kuning, itu malu terusnya. Peci
ya, bajunya nggak dituliskan rapihin gitu. Islam itu begitu bersih. Kemudian tathhir al-jawarih anil maksiat, mensucikan anggota tubuhnya dari maksiat, dijaga tuh. Lihat pandangannya, jangan sampai ini maksiat. Yang ketiga, tathhir apa? Qulub, dalaman kita bersihin dari sifat-sifat yang jelek-jelek. Ada riya, ada ujub, bersih. Yang keempat, tathhir katanya sirri amman siwahu, membersihkan sir, dalaman hati dari selain Allah. Itu yang paling tinggi. Artinya kita berupaya membersihkan hati kita yang paling dalam, ya. Jangan sampai ibadah kita tawajuhnya karena selain Allah, jangan sampai, ya. Nah, ini baru sejarahnya, nanti baru kita pelajari ilmu-ilmunya, gitu ya. Wa isbati syarfihi, dan menguatkan kemuliaan ilmu tasawuf, wa jalalihi, keagungannya, wa fadlihi, dan keutamaannya, ala sairi al-ulum, atas seluruh ilmu-ilmu. Artinya kemudian tampillah ulama-ulama pemerhati akhlak, ya. Beliau mengarang buku-buku tasawuf, kemudian mengisbatkan bahwa ilmu tasawuf ilmu yang sangat mulia, ya, yang sangat agung, dan memiliki kelebihan kepada ilmu-ilmu yang lain, gitu. Walam yakun dzalika minhum ihtiyajan ala intisara fi tawaifil ukhra ila tadwini ulumihim, kama yazunnu dzalika khata'an ba'dul mustasrikin, ya. Dan ketika itu di antara mereka belum perlu, ya, kepada apa? Insirafit tawaif al-ukhra, untuk mengarahkan kepada kelompok-kelompok yang lain untuk membukukan ilmu-ilmu mereka, sebagaimana, ya, yazunnu dzalika khata'an, sebagaimana prasangkaan yang salah oleh sebagian orang-orang mustasyrikin. Mustasyrikin itu orang-orang di luar Islam mempelajari Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Kadang mereka hafal Quran tuh, ya, lebih jagoan dia sama kita. Kadang Bible dia hafal, ya, tapi niatnya untuk mencari kelemahan Islam. Bal kana yajibu an yakuna saddan lin naqas, bahkan katanya wajib menjadi apa? Artinya wajib tuh akhirnya menghadirkan buku-buku tasawuf. Kenapa? Saddan lin naqas, untuk menutupi kekurangan-kekurangan, ya. Saya misalnya contoh, mohon maaf walaupun sederhana, saya melihat, wah, santri-santri saya nih belajar nahwu, dulu mahasiswa saya awalnya, kok lambat nih mempelajarinya. Oh, kayaknya butuh nih dibuat buku nahwu yang simple, yang praktis. Nah, paham ya? Nah, saat itu pun juga ulama-ulama melihat, ya, dengan berkembangnya Islam, banyak yang masuk Islam, kemudian dunia sudah mulai, ya, maju, rohaniyat sudah mulai turun. Wah, ini harus ada nih, kita harus pikirin masa depan generasi kita, akhlaknya. Nah, muncullah ulama-ulama yang mengarang buku-buku akhlak, buku-buku tasawuf. Sebagaimana di masa itu juga muncul juga ulama-ulama yang menulis tentang fikih, ya, nahwu, sorof, begitu. Wastikmalan lihajatid din, dan untuk menyempurnakan kebutuhan agama fi jami' nawahis nasyat, ya, di seluruh sisi-sisi kegiatan. Mimma la budda minhu, sesuatu yang sebuah keharusan darinya, li husulit ta'awun, untuk mencapai kerjasama,
ala tamhidi asbabil birri wa taqwa. Untuk apa? Tamhid. Tamhid itu kalau orang pengen bangun rumah itu, bagaimana tuh rumah biar kokoh? Kan harus pakai pondasi. Ada lagi ceker ayam lagi. Itu namanya tamhid, dipersiapkan tuh. Ya. Saya tuh bangun asrama putri 4 lantai. Karena tanahnya sawah, dulu sampah mulu, saya gergaji. Itu apa? Masukin paku bumi 12 meter dalamnya, bayangin. Ya, sebanyak 43 titik. Nanti 3 tiang itu yang 12 meter baru dipasang lagi cakar ayam. Baru lagi apa tadi pondasinya tuh. Sampai begitu tuh. Ya, kenapa? Karena bawahnya belum labil. Kayak kelas-kelas yang pertama saya bangun cepet tuh. Baru 4 tahun turun tanahnya, pada pecah. Ya. Nah, ini juga gambarnya seperti itu. Ya. Apa? Kerjasama untuk tamhidi asbil bir, untuk membuat pondasi ya sebab kebaikan dan ketakwaan. Diciptakanlah buku-buku bagaimana menghantar agar orang-orang ya jadi baik, dibuat ulama tampil. Ya bagaimana cara melatih diri itu gitu. Sebutin akhlak-akhlak yang jelek. Wa qad bana a'immatu sufiyya al-awwalun usula tariqatihim ala ma thabata fi tarikhil Islam. Ya, tuh sebenarnya qad bana a'immah, tokoh-tokoh sufi ya di masa-masa awal itu telah membangun dasar-dasar manhaj mereka alama thabata fi tarikh Islam, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sejarah Islam, naqalan yang mengambil anithiqatil a'lam. Dari apa? Dari tokoh-tokoh ulama-ulama yang siqah, enggak sembarangan. Maka Imam Junaidi al-Baghdadi mengatakan apa? Ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Imam Ghazali apa? Ilmu tasawuf ini itu muqayyadun ya bil kitabi was sunnah. Artinya diambil bersumber daripada Al-Qur'an dan sunnah. Amma tarikhut tasawuf fayazharu fi fatawa lil Imam Al-Hafidz Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghamari rahimahullah. Adapun sejarah tasawuf katanya itu sudah ada pada fatwa Imam Al-Hafidz Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghamari ya rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya. Faqad su'ila an awwali man assasa at-tasawuf. Kemudian ada sebuah pertanyaan katanya, siapa orang yang pertama kali assasa at-tasawuf ya membangun tasawuf? Wa hal huwa biwahyin samawiyyin, apakah dia ya katanya dengan wahyu samawi? Fa ajaba, lalu beliau menjawab, amma awwalu man assasat tariqah, adapun orang yang pertama kali mendirikan tariqah ini ya, falita'lama, hendaknya Anda memahami, anna tariqata, bahwa tariqah ini asasuha al-wahyu as-samawiyu, dasarnya adalah wahyu samawi. Fi jumlati ma ussisa minad dinil muhammadi ya, secara umum katanya yang didirikan, yang dibangun dari agama Muhammadi ya, artinya dari Rasulullah. Idhiya bila syakin maqamul ihsan, ilmu tasawuf ini tanpa diragukan lagi ya merupakan maqamul ihsan, kedudukan ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Mukmin, muslim, muhsin
orang mukmin banyak yang beriman sama Allah sama Rasul, tapi kagak muslim. Muslim itu amal, kagak sholat, kan banyak kan Islam KTP doang. Ya, nanti ada mukmin muslim tapi dia belum muhsin, amalnya belum karena Allah. Paham? Kalau sudah muhsin, insya Allah muslim, mukmin. Nah, itu tingkatan itu. Jadi katanya apa? Tanpa diragukan lagi bahwa dasar ya ilmu ini, thariqah ini adalah maqamnya ihsan. Alladzi huwa ahadu arkanid din ats-tsalasah. Ihsan ini adalah salah satu rukunnya agama yang 3. Allati ja'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dama bayyanaha wahidan dinan biqaulihi. Ya, yang katanya Nabi telah jadikannya setelah Nabi menjelaskannya satu demi satu agama ini dengan pernyataannya, hada Jibrilun alaihi salam atakum yu'allimukum dinakum wa huwal islamu wal imanu wal ihsanu. Apa tuh katanya? Jadi ini hanya menyetir sedikit daripada hadis, nanti disebutkan di sini dasarnya. Ya, ketika Nabi didatangi seorang yang berpakaian serba putih, kagak kelihatan asar jalannya. Satu datang Nabi duduk begini, di depan Nabi begini tuh, megang paha Nabi, nanya, Muhammad, ma huwal Islam? Nabi jawab. Ma huwal iman? Nabi jawab. Ma huwal ihsan? Nabi jawab. Ya, setelah selesai itu keluar pergi itu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa itu? Itu apa? Kata Nabi, hada Jibrilun alaihi salam. Itu barusan malaikat Jibril. Atakum, mengajarkan kalian semua, yu'allimukum dinakum, mengajarkan Anda akan agama Anda. Apa tuh? Agama itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, ini kajian tasawuf banyak di sini di ihsannya. Begitu. Fal Islamu ta'atun wa ibadah. Nah, biar jelas lagi. Islam itu apa? Ketaatan sama Allah, ibadah. Wal imanu, sementara iman adalah nurun wa aqidah, cahaya dan akidah. Ya. Wal ihsanu, sementara ihsan maqamu muraqabatin wa musyahadah, maqamnya muraqabah. Apa muraqabah? Ini dari kata ini kan mutawa'ah, raqaba yuraqibu. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Bapak-bapak mulai dari keluar dari rumah sampai sini, ada nggak selalu tuh kayak di CCTV terus, musyahadah, selalu dilihat, disaksikan terus. Kalau bapak-bapak mulai keluar rumah sampai begitu terus, insya Allah cakep, selamat. Lisannya pengen ngomong jelek, malu Allah dengar. Itu. Ya, matanya pengen ngelirik perempuan, Allah lihat. Nah, itu. Bagaimana menanamkan rasa ini nih? Inilah kajian ihsan. Ya, maqamu muraqabah wa musyahadah. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau Anda belum bisa melihat Allah, ya, rasakan fa innahu yarak. Seakan-akan ya Allah selalu, bukan seakan-akan, emang iya, ya, mengawasin kita. Ya, maka nanti ada istilah semut jatuh di tengah malam gulita di atas batu yang hitam, Allah tahu. Itu para penjahat-penjahat yang korupsi itu
Walaupun caranya lihat cakep, Allah tahu nggak? Tahu. Rintikan hujan yang jatuh, Allah tahu. Yang besok mau pemilu curang, Allah tahu. Ya, apalagi kita selalu. Ya, ada CCTV. Pamaladaihi ila raqib atid. Nah itu hati-hati. Ya. Nah ini kajiannya ke situ nanti. Sedikit lagi ya, biar masuk ke pembahasan. Tsumma qala Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghamari fi risalatihi tilka. Ya. Kemudian Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghamari dalam bukunya beliau berkata, "Fa innahu kama fil hadithi ibaratun anil arkani tsalasa." Sesungguhnya sebagaimana dalam hadis tersebut sebuah ungkapan tentang rukun yang 3. Faman akhalla bihadzal maqam al-ihsan alladhi huwa at-tariqah fadinuhu naqisun. Tuh. Barang siapa katanya yang akhalla, error katakanlah. Ya, kurang dari maqam yang ketiga ini, dari maqam ihsan ini, alladhi huwa at-tariqah, itu tariqah, fadinuhu naqisun, maka agamanya kurang. Jadi nggak cukup bapak-bapak hanya belajar fikih zahir, nggak cukup. Kalau mau baca langsung Ihya Ulumuddin, ada fikih zahir, ada fikih batin. Kan sholat bukan hanya rukun, oke, syaratnya oke, gerakannya udah kayak Nabi, hatinya belum tentu kan. Ini pembahasan hati, pembahasan ini tasawuf, ihsan. Allahu akbar. Ya bapak-bapak sedekah dah. Ini hatinya ke Allah apa ke manusia nih? Nah itu, disitulah kita dibimbing agar ibadah kita semuanya karena Allah. Karena berapa banyak orang beramal dengan amalan kelihatannya ukhrawi, agama, tapi menilai duniawi. Ya, agak ada hikmahnya sama sekali. Tapi berapa banyak amal-amal kelihatannya duniawi, bapak tuh bantu ada masjid kotor, sapin berkhidmat sama majelis, tapi lillah karena Allah, jadi ya mendatangkan thawab, pahala. Bapak-bapak kalau mau bahagia cari dua aja, cari ilmu sama cari thawab. Itu apa? Pahala. Banyak amal-amal soleh kerjain terus. Nanti rezekinya ngikutin aja tuh. Banyak. Karena kalau rezeki sudah sudah ada rezeki yang dimiliki, ada rezeki yang dijanjikan, ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang apa satu lagi? Dibagi. Ya. Apa katanya? Wahai hambaku, khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan Anda buat ibadah. Fala tal'ab, jangan main-main. Ya. Wa damantu laka rizqak, fala tat'ab. Aku sudah jamin rezeki Anda, jangan capek-capek. Wa bi'izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku. In anta radita bima qasamtuhu lak, jika Anda ridho dengan apa yang telah aku bagi kepadamu, arahtu qalbak wa badanak, maka aku akan buat hatimu dan badanmu enak, rehat, nyaman, gak capek-capek. Banyak orang-orang ya nggak harus macul, macul capek itu pagi sore, rezekinya ada ya. Wa kunta indi mahmudan, dan Anda di sisiku terpuji. Lagi, ya ibadi wa hambaku, khalaqtul asya'a min ajli, aku ciptakan dunia ini semuanya buatmu, kata Allah tuh, buat kita. Wa khalaqtuka min ajli, dan aku ciptakan engkau karena aku. Ya, maka apa? Jangan engkau sia-siakan aku, kata Allah. Terkadang kita nguber dunia padahal mintanya sama Allah, tapi ngelupain Allah.
Ya, ngejar, ibadahnya berantakan. Jangan. Ya. Makanya apa? Kenapa harus memahami muamalah kepada Allah dengan baik, memahami konsep tawakal agar ketika kita ibadah betul-betul total sepenuhnya menyatukan pikiran, hati, jawari untuk Allah, enggak yang lainnya. Ya. Apa? Karena rezeki kita sudah dijamin. Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi apa? Menyiapkan rezekinya, menjanjikan. Ya. Baik. Paham ya? Jadi apa katanya? Sebuah ungkapan anil arkan yang salasah, rukun yang 3. Paman akhalla bihadzal maqam al-ihsan alladhi huwa tariqah, maka barang siapa yang kurang error katakanlah di makam yang ketiga ini, makam ihsan alladhi huwa tariqah, dan dia adalah merupakan tariqah, fadinuhu naqisun, maka agamanya kurang. Bila syakin, tanpa ada keraguan. Ya, kenapa? Litarkihi ruknan min arkanihi, karena dia meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukunnya. Tadi agama itu ada 3. Apa? Iman, Islam, ihsan. Kalau ihsannya dia nggak perhatiin, udah. Ya. Anda beramal kemudian zahir doang, tampilan luar. Sementara kita baca di Minhajul Qasidin di awal-awal, para salafus sholih dia enggak apa? Kagak. Oh, kita kan pengennya keluar rapi netis. Enggak, yang penting dalamannya dulu. Nanti kalau dalamannya cakep akan melahirkan juga yang cakep-cakep. Ya. Orang yang prasangkanya jelek, amalnya jadi jelek. Man safiluhu man zununuhu filuhu. Orang yang prasangkanya jelek, prasangkanya di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Buruk sangka aja nggak melahirkan perbuatan yang jelek. Tapi orang punya prasangka baik, melahirkan yang baik-baik. Ya, begitu. Faghayatu ma tad'u ilaihi at-tariqah wa tasir ilaihi huwa maqamul ihsan. Ini ya tujuan ya yang diseru oleh tariqah ini, ya, dan yang diarahkannya adalah maqamul ihsan ba'da tashihil Islam wal iman, setelah benernya Islam dan iman. Ya, makanya kita dari awal karena ini perlu ilmu, harus kuatin juga di fikihnya, tauhidnya. Kalau kagak nanti banyak juga orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf, imannya belum kuat, akhirnya jatuh dia. Orang menyangka orang ilmu tasawuf nanti dibacok, kagak mempan, bisa terbang di angkasa, berjalan di air. Katanya janganlah Anda tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air, karena ikan bisa hidup di air. Jangan juga tertipu dengan orang yang bisa terbang di angkasa, karena burung bisa terbang di angkasa. Tapi lihatlah bagaimana keseharian dia dalam ibadahnya bersama Allah dan bersama makhluk. Lihat dia bahasa itu ngecelai apa kagak. Ya, kalau dia jadi Pak gini, ada kisah-kisah menarik nanti dalam tasawuf itu. Ada orang pengen cari guru nih yang benar-benar gitu. Dia ubur perjalanan sekian jauhnya. Pas ketemu itu padahal yang dianggap guru besar, dia dengar. Pas dia lihat itu guru ngeludah ke arah kiblat. Itu dia langsung, hadza laisa ustaz. Ini bukan guru saya. Padahal ludah doang. Nah, ludah itu bagian daripada adab di bab ihsan. Kayak begitu. Ya. Jadi nanti bukan hanya ilmu, akhlak, adab. Begitu ya. Wallahu alam. Jadi insyaallah nanti dikuat lagi dengan pendapat Ibnu Khaldun. Terus ya, PNU takut ya.
nanti ahamiyatut tasawuf, baru pentingnya ilmu tasawuf ya. Kemudian pendapat ulama-ulama, mulai kita nanti dibimbing pelan-pelan ya, manhajnya bagaimana, bersuhbah, perlu cari guru, teman yang baik-baik, ada janji, ada ilmu, ada mujahadah, ada zikir, ada berkhalwat. Itu nanti bagian-bagian yang kita akan lalui ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pengajian ini kalau di minggu keempat ya, sama minggu kelima kalau tambahan kayak gini ya. Minggu pertamanya minggu keduanya Minhajul Qasidin ya, biar tetap dibaca. Allah ada pertanyaan. Saya baru sampai dari Jogja semalam, sampai jam 3:30 tadi subuh. Itu ya. Baik, ikutin saya. Allah, 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 ikutin. Allahu syahidi. Nasihin Allah selalu ya, melihat saya. Allahu naziri. Allah selalu ngawasin saya. Di mana aja tuh ingat ada Allah ngawasin. Allahumma'i. Allah selalu bersama saya. Artinya kita ketika sendirian pun ingat ada Allah. Ngumpet-ngumpet ada Allah. Ya. Allahu syahidi. Allahu naziri. Allahumma'i. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu marhaban wasallam sallallahu ala Masih ada kitab, masih ada. Pak Asep ada kitab. Yang mau kitabnya sama Pak Asep tuh ya.